Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi kirami ajmain. Wahablina ya wahabu ilman wa hikmatan wa li rizki ya rozaku kulli musahilan wa bil khairinya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alimu kulli mufadilan. Senang sekali bersua kembali bersama kami di Fokus Islami sore hari ini edisi 1 Februari 2017. Telah hadir Ketua Pengelola Program Kualifikasi S1 Guru PAI Institut Agama Islam Negeri Mataram. Beliau akan bersama kita 45 menit ke depan. Surah Al-Alaq ayat 1, ya, terutama ayat 1 sampai 5 yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, dan itu sebagai sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai bukti faktual, dan kalau bahasa sekarang secara yuridis saat itu ditetapkan Rasulullah atau Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menyampaikan pesan-pesan moral Al-Qur'an. Nah, terutama dalam hal ini adalah melalui pendidikan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, ini ya mohon maaf, salah satu tafsir yang kebetulan saya bawa ini menjadi contoh ya. Ya, jadi namanya Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsiri Al-Mannan fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya dari Syekh Abdurrahman Said As-Sa'di. Di sana mungkin saya baca sekilas saja di sini pesan moralnya. Ketika beliau menafsirkan, Syekh Abdurrahman Said As-Sa'di ini, hadza ta'dibun minallahi li ibadi al-mu'minin idza ijtama'u fi majlisin min majalisi mujtama'ihim wahtaju ba'duhum aw ba'din al-qadimin litafassuh lahu fil majlis. Artinya, kata beliau, bahwa ayat Al-Mujadalah ayat 11 ini atau Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 ini sesungguhnya ini merupakan pengajaran moral oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya beriman. Bahwa artinya apa? Mereka kalau berada dalam sebuah komunitas, ya, dalam sebuah majelis, dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah perkumpulan, nah kemudian sebagian dari orang yang ada di situ membutuhkan tempat untuk katakanlah duduk, diberi kesempatan, mengambil tempat dan sebagainya, maka orang yang lebih dulu datang ini harus menghormati orang lain, memberi kesempatan, jangan dia semena-mena. Ya, ini merupakan perwujudan iman juga. Ya, iman bahwa inilah pesan dari Al-Qur'an yang harus diimani. Dan juga pesan moral ini ada di ayat ini tidak hanya sebatas diketahui. Jadi tadinya memang ini mengimani Al-Qur'an, terus Al-Qur'an memberikan pengetahuan melalui ayat ini, tapi untuk dilaksanakan. Dan inilah ta'dib, ya, proses pemberian atau implementasi akhlak, ya, al-adab, ya, atau perilaku etika yang positif. Berarti bisa dikatakan bahwa buah dari iman dan ilmu itu sendiri adalah akhlak, ya, moral. Akhlak, betul sekali. Kalau orang beriman saja tetapi tidak memiliki ilmu, maka dapat dipastikan orang itu mungkin imannya tanpa fondasi yang kuat. Imannya tidak memiliki dasar ilmu yang kuat, sehingga tentu istilahnya menjadi iman yang tawar, yang tidak sempurna, yang tidak kamal, ya, bahkan yang tidak akmalul mukminin, bukan orang tidak sempurna imannya semacam itu. Nah, maka tentu dia harus berilmu. Sebaliknya, kalau orang itu berilmu saja, para pemirsa, berdasarkan ayat ini tentunya, ya, tetapi tidak memiliki iman, maka dapat dipastikan bahwa ilmunya pun akan menjadi ilmu yang liar. Dalam pengertian apa? Bahwa ilmu yang ada itu pun akan gersang tanpa ada sentuhan-sentuhan spiritual, sentuhan-sentuhan robbani atau sentuhan-sentuhan Qur'ani. Sehingga dua dimensi ini dalam perspektif Islam harus melekat kuat dalam pribadi orang-orang beriman. Tapi dimensi yang lain seperti di surah Al-Mujadalah 11 tadi, ada juga namanya ta'dib. Ya, makanya dalam tafsir tadi, Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsir Al-Mannan ini, karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ini di ayat ini sudah ta'dib, pembelajaran. Fokusnya adalah pemberian atau karakter. Ya, jadi pendidikan karakter diberikan kepada manusia. Kalau tadi hanya sekedar ilmu saja, perkara diterapkan apa tidak urusan lain, ya. Nah, yang berikutnya dimensi dari tarbiyah ini adalah ada ta'dib. Jadi ada informasi, ada pengetahuan, dilaksanakan. Ya, suka tidak suka, tapi ini pasti punya kebaikan di dalamnya. Kemudian juga ada namanya tazkiyah. Ya, tazkiyah. Ya, yaitu tazkiyah itu. Jadi itu proses penyucian jiwa. Karena para pakar filsafat ini kan juga menyebut bahwa manusia ini ada dua dimensi di dalamnya. Makanya disebut dengan monodualism. Manusia ini sebetulnya terdiri dari dua unsur yang menyatu, tidak bisa dipisahkan. Yaitu ada unsur rohaninya, ya, ada unsur jasmaninya. Barangkali kalau tadi taklim lebih kepada jasmaninya, dia latih dia biar cekatan dan sebagainya, maka kalau tazkiyah ini
fokusnya adalah penyucian jiwa, Jiwa, ya. Karena bagaimanapun jiwa manusia ini pasti dalam sehari kita mungkin turun naik ya. Ya, makanya disebut juga bahwa al iman yazid wa yanqus, ya, iman kita turun naik setiap Bertambah, hari, ya, berkurang. bertambah berkurang begitu juga. Nah, dalam Al-Quran ya pendidikan melalui tazkiyah ini, tazkiyatun nafas, penyucian diri ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, dan ini juga non-stop ya, terus menerus seperti itu. Nah, inilah bagian dari tarbiyah al-Islamiyah. Masya Allah, menarik sekali ini. Ya. Berarti setelah kita belajar, tahapan berikutnya adalah mengamalkan apa yang kita pelajari. mengamalkan apa yang kita Setelahnya pelajari. itu baru self sensor kita sepertinya baru berfungsi ya. Baru berfungsi, Baru betul nurani sekali, menjadi Ustazah. bersih. Baru nurani Demikian menjadi Pak Dokter. bersih. Nggih, Iya. insyaallah. Nah, kemudian di sini mohon maaf, kelanjutan dari apa yang saya sampaikan berdasar Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 tadi, adanya hajat ya, atau adanya medium yang diperlukan untuk menuju dua potensi agar kita menjadi hamba Allah yang bermartabat tadi, yaitu iman dan ilmu, maka diperlukannya adalah tarbiyah Islamiyah tadi. Nah, sekarang memang banyak definisi ya, esensi hakikat apa sih sebenarnya tarbiyah Islamiyah itu. Ya, apa sih pendidikan Islamnya sebenarnya. Nah, di sini mohon maaf kalau kita lihat dari segi akar kata, ya tarbiyah itu kan dari kata robba, yurabbi ya, yang artinya juga ya bisa mendidik, mengatur dan sebagainya. Makanya di dalam surah Al-Fatihah yang wajib kita baca dalam sholat, ya ayat keduanya kan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Nah, di sini misalnya para pemirsa yang dirahmati Allah, ya Profesor Quraish Shihab, ya bahwa kata Robbun ya yang juga mengarah kepada tarbiyah ini ternyata memiliki makna yang luar biasa yang banyak. Tidak hanya di situ artinya mengatur, yang mirip juga dengan manajemen ternyata, yaitu mengatur, tetapi juga ada yang bermakna ketinggian atau meninggikan. Ya, mungkin meninggikan derajat itu. Orang yang belajar ya dengan mengikuti tarbiyah yang tadi derajatnya rendah menjadi tinggi derajatnya. Menurut Profesor yang pernah menjadi mantan ketua dalam konteks ini, tapi maaf ya sebagai ilmuwan, Profesor Syafi Ma'arif ya dulu pernah ketua Muhammadiyah, tetapi bukan kita lihat maaf organisasinya, apalagi ini juga organisasi Islam gitu ya. Beliau mengatakan sejak 200 tahun terakhir ini konsep Tuhan dalam tanda kutip ya tentunya juga termasuk keimanan di dalamnya telah dibunuh di barat. Yang terjadi adalah sekarang teologi, konsep teologi sudah berkurang ya, walaupun juga banyak juga fase-fase perkembangannya, tetapi sekarang bahwa manusia dijadikan sebagai sentral ya. Kemudian yang terjadi adalah ternyata banyak penistaan sama manusia, banyak orang dikorbankan perang, termasuk bahkan yang melanda umat Islam saat ini, terutama saudara kita di Syria. Itu karena mereka menguasai teknologi tapi tidak digunakan dalam rangka menyuburkan keimanan antar sesama, tetapi untuk menghancurkan, sehingga terjadilah zuharul fasad fil barri wal bahri, baik itu di daratan, di lautan, mungkin di udara juga dengan ada konsep pesawat terbang dan sebagainya. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Itu karena tangan manusia, bukannya tidak berilmu, bukan karena bodoh, berilmu, tetapi apa? Karena dia tidak memiliki iman itu. Nah, akhirnya Allah kasih pelajaran, liudziqum ba'dalladzi amilu lam yarji'un. Tapi demikian akibatnya apa? Mereka susah sendiri. Jadi artinya apa? Ternyata maaf seperti beberapa kasus lah di beberapa tempat, termasuk di NTB kalau boleh kita sebut saat ini. Konon beberapa terjadi banjir ya, yang saat ini juga di Pulau Sumbawa ya, sebelumnya di Bima 2 minggu 3 minggu yang lalu. Menurut berita-berita karena bukit yang ada sudah gundul. Ya, digunakan ya mungkin untuk kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian penyesalan karena ada bencana, dan ternyata penyesalan ini kita yakin tidak hanya orang yang melakukan, tetapi orang tidak berdosa juga ikut menjadi kena akibatnya. Dan apa yang dikatakan oleh bahwa Profesor Einstein tadi ya, yang mengatakan kurang lebih bahasanya beliau saat itu, science without religion is blind and religion without science is lame. Ya, jadi ilmu tanpa didasari oleh agama atau kalau dipisah dengan agama, maka dia menjadi ilmu yang buta, membabi buta, menghancurkan orang lain. Tidak peduli, itu telah terjadi pada perang pertama, perang kedua. Manusia menggunakan ilmunya untuk berperang, untuk menghancurkan satu sama lain, menguasai satu sama lain. Ya, sebaliknya juga agama dipisah dengan ilmu, maka dia juga menjadi lumpuh, nggak mampu bergerak, nggak punya strategi, hanya bisanya diam di tempat, mau melakukan apa saja, nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Sehingga saya kira bahwa pesan moral Al-Quran harus ada integrasi, ada antara visi ilahiyah, ketuhanan, atau bahasa Al-Mujadilah 11 tadilah keimanan itu ya, dengan juga ilmu pengetahuan ya, dan ini tidak boleh dipisah karena hakikat manusia adalah tadi homo monodualism, yaitu manusia adalah
makhluk yang terdiri dari dua unsur yang berkaitan satu sama lain, yaitu unsur jasmani merohani dan rohani menjasmani. Nah, dimensi menurut Al-Quran kemudian An-Nahl ayat 78 tadi, dimensi jasmaninya ini didapatkan ketika belajar melalui pendengaran dan penglihatan, sedangkan unsur rohani menjasmaninya melalui fuad atau hatinya yang dilakukan oleh Allah. Dan ini agar kita bersyukur, kata Allah. Pemirsa setia Fokus Islami di mana saja berada, bahagia sekali kita sore hari ini telah sama-sama belajar dan mengenal Al-Quran lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Semoga kebersamaan kita ini akan mendatangkan keberkahan demi keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekeliruan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.